Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih lanjutan penjelasan tentang bab salat. Setelah kemarin tentang niat dan takbiratul ihram, hari ini dilanjutkan dengan penjelasan Fatihah. Fatihah. Syarat-syarat membaca Fatihah ada 12. Ada 12. Yang pertama tertib. Artinya membaca menurut susunan yang dikenal. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim sampai dengan Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tidak tertukar ayatnya. Misalnya habis Bismillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, muwalat. Yakni berturut-turut. Tidak ada perceraian yang lama antara ayat-ayat Fatihah. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Diam. Alhamdulillahirabbil alamin. Misalnya, itu tercerai, artinya tidak berturut-turut. Kemudian yang ketiga, memelihara sekalian huruf-hurufnya dan tasydidnya. Artinya memelihara di sini menjaga bacaan Fatihah, huruf-hurufnya sesuai dengan makhrajnya. Kemudian tasydidnya, tajwidnya, huruf-huruf yang bertasydid seperti hirabbil bil, tidak dibaca hirabbil alamin. Contohnya banyak di situ tasydid yang harus dibaca. Kemudian jangan memisah oleh diam yang lama. Nah, ini mirip seperti yang kedua tadi. Jangan dipisah. Kemudian membaca membaca seluruh ayat-ayatnya. Dibaca sampai habis. Jangan sebagian aja, misalnya sampai ihdinas siratal mustaqim. Langsung misalnya selesai. Nah, jangan. Syaratnya harus selesai membaca sampai akhir. Termasuk bismillahnya. Nah, termasuk bismillahnya. Itu dihitung ayat 1. Kemudian jangan salah membaca huruf-hurufnya atau barisnya yang menjadikan yang mencederakan maknanya. Nah, jadi jangan salah membaca huruf barisnya yang mencederakan makna. Kemudian membaca waktu berdiri bagi yang kuasa berdiri pada sholat fardu. Kemudian memperdengarkan kepada dirinya akan bacaan jika normal pendengarannya dan tidak ada guru. Nah, ini yang penting, sering kita kurang perhatian di bagian sini. Nah, memperdengarkan kepada dirinya. Nah, telinga kita sendiri itu mendengar selama keadaan normal, tidak ada guru. Guru ini bisa saja dikiaskan misalnya lagi hujan, ada kebisingan yang alami misalnya, yang tidak normal sebagaimana mestinya. Nah, itu kita harus mendengar, diri kita harus mendengar bacaan Fatihah, semua huruf dari awal sampai akhir. Kemudian tidak ada bacaan lain atau zikir yang menghalat antara ayat-ayat Fatihah.
Jadi tidak ada dihalat dengan zikir atau ayat-ayat lainnya, bacaan lainnya. Contoh misalnya habis bismillahirrahmanirrahim dihalat misalnya, atau dihalat dengan zikir subhanallah misalnya, baru maliki yaumiddin. Nah, tidak ada, langsung saja berturut-turut antara ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kemudian jangan membaca dengan qiraat syadzah, artinya qiraat yang jarang dipakai. Nah, serta mengubah makna. Kemudian jangan mengganti satu lafaz dengan lafaz yang lain. Yang terakhir, membaca dengan bahasa Arab, tidak boleh terjemahnya. Nah, jadi dengan membacanya dengan bahasa Arab, tidak terjemahnya. Nah, itu syarat-syarat membaca Fatihah di dalam sholat. Kemudian perhatian, membaca Fatihah ini wajib tiap-tiap rakaat, kecuali rakaat masbuk. Masbuk ini yang terlambat, orang yang terlambat mengikuti imam. Siapa tidak hafaz Fatihah, artinya siapa yang tidak hafal Fatihah atau tidak bisa sama sekali, dan uzur belajar karena ketiadaan guru misalnya, atau uzur lainnya, tetapi bisa membaca yang lain, maksudnya yang lain Fatihah, maka wajib atasnya membaca 7 ayat sebagai gantian daripada Fatihah. Nah, kalau 7 ayat masih tidak bisa, hendaklah membaca zikir yang hurufnya tidak kurang dari huruf surah Fatihah. Jika dia tidak bisa juga membaca Quran dan zikir atau doa seperti orang bisu misalnya, maka wajib berhenti sekedar membaca Fatihah. Berhenti artinya berdiam, sekedar membaca Fatihah. Untuk orang yang bisu tadi. Nah, tapi insya Allah untuk zaman ini sangat mudah selama kita masih mau belajar. Insya Allah. Itu penjelasan tentang bacaan Fatihah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah hilap mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.